Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya kali ini akan membahas tentang uh, zikir yang dapat menenangkan hati dan juga melapangkan rezeki. Mungkin sudah banyak amalan-amalan yang sudah saya share di YouTube ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 4 zikir. Ini tahap pertama untuk kita mendapatkan ketenangan hati, kebersihan hati, dan terakhir kelapangan rezeki. Kita bahas dulu tentang ketenangan hati. Ketenangan hati ini termasuk bentuk kekayaan juga. Kita lihat banyak sekarang anak-anak muda ya itu mengalami sakit mental ya. Jadi sakit mental ini menjadi suatu masalah global ya. Di mana banyak anak muda yang mengalami depresi, dia mengalami yang namanya bipolar, anxiety, itu seperti rasa kecemasan yang berlebihan, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, namanya bipolar, yaitu merasa emosinya itu naik turun, tidak bisa dikendalikan. Jadi bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba sedih sendiri, atau bahkan dia bisa tertawa-tertawa sendiri tanpa jelas gitu. Jadi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Itu juga salah satu bentuk sakit mental. Juga rasa cemas yang berlebih, kalau kita sebut dengan anxiety, di mana anak muda sekarang itu mengalami ketakutan dan kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi dalam hidupnya. Dan itu biasanya dia harus mengkonsumsi obat-obat yang bisa dibilang bisa menyebabkan dia tenang. Dia harus ke psikiater segala macamnya. Nah, psikiater ini penting menurut saya. Jadi kita bisa mendiagnosa tentang apa penyakit mental atau kejiwaan kita ini, sehingga kita bisa menanganinya. Banyak orang mengalaminya seperti jadi susah tidur, gampang marah, gampang sedih, ya, bahkan sampai melukai diri mereka gitu. Jadi melukai diri sendiri. Nah, ini selain perlu terapi psikiater dengan obat-obatan, itu juga perlu dengan terapi menggunakan zikir. Nah, zikir ini sudah saya jalani sendiri dan sudah dipraktekkan oleh 2 orang ya, jadi saya tidak banyak orang. Dan alhamdulillah berhasil untuk menenangkan kejiwaan seseorang yang mengalami sakit mental. Walaupun tetap juga harus berobat ke rumah sakit, karena biasanya sudah kena saraf ya, ada otak yang mengalami cedera atau trauma yang berlebihan. Itu juga perlu penanganan secara medis, tapi juga perlu penanganan secara spiritual. Jadi jangan dibilang orang-orang yang gangguan mental ini, udah kamu sholat saja, zikir saja, ngaji saja, itu sudah cukup. Menurut saya itu belum, tetap harus ditangani secara medis. Kita tidak tahu, ada saraf mungkin yang rusak ya, jadi itu harus ditangani. Dan yang kedua itu kebersihan hati. Jadi yang pertama adalah ketenangan hati dan pikiran untuk kesehatan mental. Yang kedua adalah kebersihan hati. Nah, kebersihan hati ini penting karena kita ini mengulang-ulang perbuatan dosa itu karena faktor hati yang kotor. Jadi dosa itu bisa kita bersihkan dengan istighfar ya, dengan bertaubat. Tapi kita akan mengulanginya lagi kalau hatinya ini masih penuh dengan kekotoran. Penuh dengan yang namanya sombong, iri, dengki,
Penyakit-penyakit hati ini kalau tidak segera dibersihkan, itu akan berdampak buruk pada kehidupan kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat maksiat, berbuat kejahatan, ya, atau mudah tergoda dengan hal-hal yang negatif. Jadi kita harus membersihkan hati. Dan yang ketiga, melapangkan rezeki. Nah, amalan-amalan ini juga bermanfaat untuk membuat rezeki kita yang sempit menjadi lapang, yang sulit menjadi mudah, yang sedikit menjadi banyak, yang banyak menjadi bertambah. Tapi bukan berarti Anda hanya duduk berzikir, tidak bekerja, itu salah juga. Nah, zikir yang perlu diamalkan ini hanya dibaca cukup 10.000 kali. Tapi 10.000 ini tidak harus dibaca langsung, cukup dibaca secara bertahap ya. Karena kalau langsung nanti banyak waktu Anda itu terbuang hanya zikir doang gitu. Jadi waktu untuk keluarga ya, waktu untuk mungkin Anda ingin liburan, ingin nongkrong ya dengan teman-teman ya, atau ingin datang ke majelis, atau ingin yang namanya silaturahmi ke rumah saudara, itu menjadi tidak jadi karena Anda sibuk berzikir saja atau pekerjaan jadi terbengkalai. Nah, 10.000 ini bisa dicicil secara bertahap. Nah, strateginya kalau saya itu menggunakan 1.000 kali atau 2.000 kali. Tapi saya lebih menggunakan 2.000 kali ya. Biar lebih mudah, cepat selesai. Kalau Anda sanggupnya 1.000 kali, itu juga tidak masalah. Dan saya membacanya ini tidak satu-satu saya selesaikan, tapi saya baca bergantian, agar tidak bosan. Banyak orang yang mengalami bosan nih, zikir kok itu-itu aja gitu, nggak selesai-selesai, karena dia membacanya sekaligus atau juga itu-itu saja setiap 5 waktu. Nah, strategi yang paling bagus adalah dengan membacanya bergantian. Jadi harus baca amalan pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu ulang lagi gitu. 1.000, 1.000, 1.000, lalu Anda tulis saja misalnya hari ini 1.000 di handphone atau di kertas ya, yang sudah menjadi catatan Anda, sampai 10.000 kali. Baik, kita langsung masuk ke amalannya. Amalan yang pertama adalah membaca istighfar. Dibaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi pakai hal azim ya. Jadi Allah yang maha besar, Allah yang maha luas lah ampunannya. Nah, itu seperti itu. Jadi baca astaghfirullahalazim. Nah, kita memohon ampun kepada Allah yang maha besar. Maksudnya besar di sini, dosa kita ini besar, tapi Allah ampunannya lebih besar. Kasih sayangnya lebih besar. Nah, itu baca astaghfirullahalazim berapa? Bisa 1.000 kali atau 2.000 kali sekali zikir. Nah, sampai 10.000 kali. Jadi bertahap. Manfaatnya apa? Itu untuk mendatangkan rezeki ya. Yang kedua, membersihkan hati. Jadi kalau kita istighfar itu titik-titik hitam yang muncul di hati kita karena perbuatan dosa itu akan dibersihkan dengan istighfar. Jadi kalau kita berbuat satu dosa, itu ada satu titik hitam ya, noda hitam di hati kita, di kolbu kita. Kalau kita istighfar 1 kali, maka ia akan terhapus. Nah, kalau kita banyak berbuat dosa ya, titik hitamnya semakin banyak, lama-lama dia akan menutupi hati kita menjadi gelap, dan bahkan mengeras. Nah, disitulah susah dapat hidayah. Nah, kita bersihkan dengan istighfar. Nah, juga dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga karena kita istighfar,
Allah memberikan rahmatnya berupa turunnya hujan, mengangkat kita dari kesulitan, jadi kesulitan kita diberikan kemudahan, kemudian diberikan uh, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ditambahkan harta kita, diberikan air yang mengalir, ya, seperti sungai dan juga kebun-kebun. Tadi bisa 1000, bisa 2000. Kalau saya pribadi bacanya 2000 kali. Nah, setelah mengamalkan istighfar, waktunya bebas. Dari sholat 5 waktu, boleh waktu yang kapan yang bisa digunakan. Kalau senggang bisa 5 waktu, misalnya subuhnya, ya. Lalu zuhurnya nanti zikir kedua. Nah, setelah istighfar, zikir kedua adalah membaca la ilaha illallah. Nah, membaca la ilaha illallah ini ada tata caranya. Tata caranya itu adalah kan ada kalimat hurufnya awal itu lam alif, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi Anda bisa, kalau itu terlalu capek misal dengan suara, bisa dengan batin atau dengan tidak usah keras-keras, jadi itu bisa, atau dengan ucapan yang pelan biar tidak terlalu capek. Jadi jangan terlalu buru-buru ya, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan seperti itu. Tapi bacanya dengan kalimat itu ya, la ilaha illallah. Nah, itu juga bisa 1000 atau 2000 kali. Disesuaikan saja. Nanti ada catat. Misalnya istighfarnya di subuh, la ilaha illallahnya di zuhur. Nah, itu bagus, tadi dicatat sampai 10.000 kali. Jadi Anda mungkin kalau full ya, tidak harus 5 waktu full ya, sesuaikan dengan kondisi Anda. Jadi misalnya Anda kerja dari pagi sampai malam, ya mungkin malamnya menjelang tidur, atau sepertiga malam, atau subuh sebelum berangkat, Anda bisa amalkan. Cari waktu yang lapang buat Anda. Nah, la ilaha illallah ini adalah zikir yang afdol. Saya sudah pernah bahas juga di beberapa konten saya. Jadi kalau saya dulu membaca la ilaha illallah ini, doa-doa saya banyak dikabulkan. Jadi Anda sebelum zikir la ilaha illallah, minta dulu. Dulu saya ingin masuk sekolah negeri, ingin kuliah di universitas negeri, ingin jadi dosen ya, ingin dapat pekerjaan yang gajinya sekian. Itu biasanya saya minta dulu, baru saya zikir la ilaha illallah. Nah, ini jadi khusus la ilaha illallah, doa dulu. Nah, kalau kata guru saya dulu, kalau kita baca la ilaha illallah, doa kita yang tertahan di langit itu seperti didorong dengan kalimat ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu seperti didorong. Nah, itu terkabulnya bisa beberapa bulan atau tahun depannya, atau ya walaupun lama tapi terkabul. Itu saya buktikan banyak doa-doa saya dulu yang saya baca konsisten dengan dibantu kalimat la ilaha illallah ini banyak yang terkabul. Tapi walaupun waktunya lama ya, kadang setahun, ada yang 2 tahun baru terkabul, bahkan ada yang cepat 3 bulan 6 bulan juga ada. Bahkan kalau kita mustajab lagi ya mungkin secepatnya, tergantung Allah, tapi dikabulkan dengan waktu dan cara yang Allah tentukan. La ilaha illallah ini juga bisa menenangkan hati. Jadi bizikrillahi tatma'inu qulub. Berzikirlah maka hatimu akan tenang. Kalau hati kita tenang, itu insya Allah tadi sakit mental bisa mengalami kesembuhan atau berkurang ya. Ada dulu teman saya tuh sampai kecanduan obat ya, bukan kecanduan obat, ketergantungan obat sakit mentalnya. Dan ketika dia baca zikir la ilaha illallah, dia merasa tenang. Bahkan pernah 3 hari itu tidak minum obat itu,
dia tidak kambuh. Nah, itu pernah ada yang terjadi. Dengan kalimat la ilaha illallah akan menenangkan hati. Dan juga membersihkan hati dari rasa dendam, amarah, permusuhan. Nah, itu kalimat la ilaha illallah ini bisa membersihkan penyakit-penyakit itu. Penyakit iri, dengki, dendam, ya. Bahkan kesombongan itu juga bisa runtuh dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang ketiga, ini dizikirnya sama, bisa 1000, bisa 2000, intinya 10.000. Harus ya selesai bersamaan ya. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah zikir ya latif, ya latif, ya latif. Nah, ya latif ini artinya Allah maha lembut. Allah ini sangat perhatian dengan hambanya. Allah ini memberikan rezeki karena kelembutannya, memberikan kita nikmat karena kemahalembutannya, karena ia latif, al-latif. Sifat al-latif inilah yang menyebabkan hidup kita tenang, ya, hidup kita damai, rezeki lancar, itu dengan ya latif, ya latif, ya latif. Nah, dulu pernah ada murid saya, ya, dia mengamalkan ya latif, ya latif, ya latif hanya 1 minggu. Katanya sih sudah sampai 200.000 kali lebih ya dibaca. Tiba-tiba dapat proyek 3 miliar. Nanti kebetulan dia punya perusahaan yang omsetnya itu ratusan juta ya per bulan, ya, ratusan juta per bulan. Tapi ketika mengamalkan ya latif, dia tembus angka 3 miliar dari zikir ya latif. Bahkan ada yang pernah juga mengamalkan ya latif, ya latif, ya latif, ya. Itu tidak banyak, cuman baca 1000 kali, ya. Tapi dia baca dengan benar-benar pelan-pelan, dengan penghayatan. Ya latif, ya latif, tidak terburu-buru. Ketika tertidur, dia bermimpi ketemu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ketemu, dia bilang, saya adalah ini, sebut sahabat Nabi. Lalu dia, wah, sangat kagum lah, kok bisa saya mengamalkan ya latif, mimpi seperti itu. Nah, itulah kelembutan Allah, kemahalembutan Allah. Di hati kita dibikin lembut, sehingga kita bisa menembus alam-alam para wali-wali Allah. Itu ya latif. Juga ya latif ini menenangkan hati juga bisa, menenangkan hati, membersihkan hati, dan terakhir juga melapangkan rezeki. Dulu saya juga pernah lah ya, saya baca ya latif setiap malam ya, 16.641 kali. Nah, itu saya dapat uang 9 juta rupiah waktu itu, era COVID ya. Kalau kita tahu COVID itu sangat sulit ya, dapat uang, lagi bermasalah semua. Tapi Allah memberikan pertolongan dari ya latif, ya. Dengan sifat al-latifnya Allah memberikan pertolongan itu. Dapat uang 9 juta, alhamdulillah bisa bertahan pada saat itu ya. Karena waktu itu usaha juga sedang jatuh-jatuhnya. Dan juga waktu ya latif itu juga justru keluarga yang tadinya juga susah ya, banyak yang dapat proyek ya. Jadi bukan hanya berdampak pada diri kita, tapi lingkungan, keluarga, teman-teman kita ya, yang sulit ya. Karena kita membaca ya latif, dekat dengan kita, yang kita sayangi, semuanya juga mendapatkan keberkahannya, mendapatkan kemudahan dalam urusan rezeki. Itu keutamaan ya latif. Itu bisa 10.000 juga. Sampai 10.000 ini dicicil ya. Agar tidak bosan bisa dibaca selang-seling. Dan yang terakhir adalah membaca sholawat. Ya, sholawat itu ya seperti biasa, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Bacanya jangan terburu-buru, jangan Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad itu. Nah, itu nanti susah ya. Biasanya kurang mustajab doanya. Atau
asrornya kurang terasa ya. Jadi bacanya benar-benar dengan perlahan. Nah, cara biar tidak capek ya tidak usah keras-keras, pelan-pelan saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu bisa 1000 kali atau 2000 kali biar lebih cepat selesai. Nah, itu dari 4 amalan ya. Satu gunanya untuk ketenangan hati, kebersihan hati, dan yang terakhir untuk kelapangan rezeki. Ini riadoh kita pertama. Selamat mengamalkan, semoga berhasil, qabul segala hajat-hajat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.